Sebenarnya di Sultra sekarang ini ada dua dinamika, dan ini event yang bukan event sebenarnya, tapi penentuan tolak ukur ketokohan yang akan kita tunggu terhadap partai. Pertama PAN. PAN ini dengan gejolak yang ada, pergantian kepemimpinan dan kemudian proses hukum yang pernah terjadi di tubuh PAN terhadap pimpinan partai politik, itu memberikan dampak terhadap hilangnya tokoh gitu dia. PAN ini kehilangan tokoh sentral, Nur Alam. Beliau adalah seorang tokoh yang mampu mengkonsolidasi daratan dan kepulauan untuk menjadi satu kekuatan politik lah. 8 kabupaten kota mereka kuasai, dari sebelum mekar itu dari 12 lah. Artinya 80% mereka kuasai. Kemudian terjadi dinamika, ada proses hukum yang terkena kepada beliau. Nah, hari ini hasilnya adalah PAN kehilangan figur sentral. Kita bisa lihat beberapa tokohnya kemudian hengkang dari PAN sendiri. Ada Ibu Masyura Ilaladama yang pindah ke PBB, ada Pak Anton yang pindah juga ke BB. Kemudian beberapa tokoh penting dalam itu pindah. Haji Arhawi dari PAN, Bupati Wakatobi pindah ke Golkar sendiri. Secara artinya kasat mata kita bisa melihat bahwa ada degradasi di dalamnya gitu. Yang saya sangat yakin itu berkontribusi terhadap rendahnya elektoral PAN sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kehadiran Nasdem ini di pentas 2019 dengan energi baru. Seorang gubernur terpilih 2018-2023, Bapak Ali Mazi. Dulu beliau pernah gagal menjadi seorang anggota DPR RI gitu. Nah, kemudian kalah di pentas Pilgub juga. Sekarang yang kita tunggu adalah bagaimana kontribusi seorang Ali Mazi terhadap naiknya elektoral Nasdem sendiri. Nah, itu yang kita tunggu di 2019. Namun kalau kita lihat hari ini, baik kedua tokoh ini, mereka kehilangan arah konsolidasi. Yang itu menjadi syarat utama naik turunnya sebuah elektoral, gitu dia. Artinya kontribusi konsolidasi partai yang dilakukan terarah, menyeluruh dan masif itu akan menentukan naiknya elektabilitas partai. Ya, kalau saya bilang, saya selalu melihat sekarang itu adalah dinamika yang terjadi di PBB. Untuk mendongkrak PBB yang notabene partai kecil, mereka menginduksi orang-orang yang punya kapasitas besar gitu dia. Nah, ditambah hari ini sebenarnya ada yang menarik dari sisi perhelatan dan pergantian pimpinan partai ini. Kehadiran Sabri Mamunong di Hanura itu kemudian digantikan oleh Ibu Wali Nurhayati. Nah, pergantian di injury time ini akan menentukan berapa kuat konsolidasi yang dilakukan, apalagi kalau sampai terjadi pergantian kepengurusan di level DPC atau DPD. Nah, hal-hal inilah yang kemudian akan menentukan partai ini kemudian punya hasil yang baik dengan menempatkan beberapa kursi atau kemudian tidak mendapatkan sama sekali. Namun kelihatannya Hanura, Nasdem, dan kemudian PAN ini ditentukan dengan konsolidasi tokoh yang ada dalamnya. Apakah kemudian mereka akan settle atau kemudian sama sekali tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Demikian kira-kira analisa dari kami gitu dia. Tidak, ya, artinya kalau kita lihat tidak ingin mengecilkan langkah yang dilakukan oleh masing-masing pimpinan partai di tingkat DPD lah. Tapi kita realistis dengan keadaan. Apa yang diraih oleh PAN di masa lalu itu sangat sulit diulangi berikutnya. Apalagi kehilangan tokoh sentral itu akan sangat mempengaruhi. Secara sederhana, dalam satu rumah tangga kecil ketika kehilangan seorang bapak itu cukup akan mengguncang rumah tangganya. Demikian juga partai politik dengan rumah tangga yang ada di dalamnya. Nah, terobosannya adalah melakukan konsolidasi secara internal oleh PAN sendiri dan kemudian menetapkan ketua DPD dalam waktu yang relatif singkat. Itu pilihan-pilihan politik yang harus dilakukan, karena hengkangnya beberapa tokoh penting di dalam tubuh PAN ini kan secara langsung akan melemahkan posisi PAN sendiri. Nah, kekuatan Sultra ini ada pada dua sisi, ada pada sisi daratan dan ada pada sisi kepulauan. Kelebihan positif dari seorang Bapak Nur Alam adalah mampu mengkonsolidasi dua ini sehingga menjadi satu kekuatan politik. 8 kabupaten kota mampu direbut oleh PAN sendiri, dan kemudian kursi ketua DPR itu mampu direbut oleh PAN melalui Bapak Abdul Rahman Saleh. Akan ke sana arahnya, bahkan bagi partai-partai yang lain. Nah, peralatan beberapa saat lagi ini sampai April sangat digantungkan dengan konsolidasi untuk memecah konsentrasi, apakah diarahkan kepada pilpresnya atau kepada perolehan kursi di DPR, baik itu di level RI maupun kabupaten kota. Ke sana arahnya. Nah, ini pilihan-pilihan bagi ketua partainya. Mau tidak bergerak untuk hal itu. Kalau hanya sebagai simbol, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Demikian juga oleh Nasdem. Nasdem harus melihat konteks kekuatan seorang gubernur pada level apa, gitu dia. Sehingga ini yang dimanfaatkan untuk mengkonsolidasikan. Nah, sekarang tinggal menetapkan target. Artinya, Nasdem ini punya peluang untuk besar kalau dikelola dengan baik. Satu contoh adalah kehadiran Ibu Tina Nur Alam.
dari PAN beliau pindah ke Nasdem. Tapi tanda petiknya adalah konstituen PAN itu tidak serta-merta tersubstitusi kepada tokoh. Misal pindahnya Ibu Tina ke Nur Alam dari PAN ke Nasdem, fanatisme PAN itu tetap ada, akan ada, dan itu tidak kemudian tiba-tiba pindah ke Nasdem. Itu ya. Kecuali pemilih-pemilih fanatis kepada tokohnya. Itu saya yakin akan bakal pindah ke sana arahnya. Jadi sangat digantungkan dengan bagaimana konsolidasi partai politik itu sendiri di pentas 2019 ini. Pasti kita akan tunggu ke konstelasi yang akan kita tunggu adalah bagaimana konsolidasi dilakukan. Nah, hari ini kita melihat itu. Kalau kita bicara pada segmen DPR RI, PD Perjuangan yang pertama, kemudian ada Gerindra, kemudian ada Golkar, dan ada Demokrat. Ini settle dan ini bisa mengirimkan wakilnya. Kalau kita lihat ini alumnus Pilgub ini ada di caleg DPR RI. Demikian 2014 di mana para mantan cagup dan cawagup ini naik pentas, mereka terpilih secara otomatis. Sebut saja ada Pak Ridwan Bae, ada kemudian Hairul Saleh. Ini pasangan cagup dan cawagup jadi DPR RI. Demikian juga yang terjadi hari ini. Kalau di PD Perjuangan kita lihat ada sosok Pak Hugua. Kemudian di dalamnya juga kemudian ada Ibu Nirna. Tapi kalau kita lihat pentas politik yang mereka miliki, kelihatannya Pak Hugua bisa mendominasi di PD Perjuangan. Kemudian ada Golkar sendiri, Pak Ridwan Bae. Pak Ridwan Bae ini diperkirakan masih bisa aman sebagai incumbent. Karena posisi hari ini Golkar cukup baik diterima di masyarakat. Kemudian dari sisi Demokrat sendiri, kehadiran Pak Rusda Mahmud sebagai tokoh di Kolaka Raya dan kemudian dia Bupati 2 periode juga, ini juga tentu akan mengganggu posisi Pak Umar Arsal. Nah, dua-dua ini baik Pak Umar Arsal maupun Pak Rusda ada tokoh-tokoh yang sangat bisa meningkatkan elektoral partai, bahkan keterpilihan pribadi masing-masing. Itu dia. Nah, inilah figur-figur yang di DPR RI akan menghiasi wakil-wakil rakyat kita di 2019. Nah, kalau di level provinsi, ini memang kita butuh satu uji yang sangat detail, sebuah survei, tapi nanti ini coba akan kita petakan di Februari. Nanti kita akan lihat seperti apa kehadiran partai-partai ini. Tapi saya lihat komposisinya tetap akan ke 4 partai besar sebagai pengurus terbesar. Karena perbedaan yang paling mendasar di 2019 dengan 2014 adalah pada metode perhitungan. 2014 itu masih menggunakan BPP atau metode Hare. Nah, sekarang dengan metode baru penghitungan ini, Saintel Lagu Murni ini tidak cukup ramah terhadap partai kecil. Itu dia. Cenderung dirugikan partai kecil. Nah, ini dia. Kalau kita coba mensimulasikan antara BPP dan Saintel Lagu Murni ini identik dengan sistem gugur. Jadi ketika elektoral partai tidak mencukupi, dia tidak akan dihitung sebagai peroleh kursi. Jadi metode ini mempertahankan eksistensi partai besar sebenarnya. Nah, sehingga partai-partai kecil ini mau tidak mau harus bisa mengkonsolidasi partainya. Makanya dibutuhkan strategi yang cukup menarik. Misal kita cerita tadi PBB. PBB cukup cepat mengambil langkah menetapkan caleg-caleg yang cukup kuat lah gitu dia. Nah, ini dia. Mari kita berharap bahwa kemudian nanti partai-partai ini bisa bersaing dengan sehat lah. Tapi kami melihat berdasarkan hasil analisa dan uji coba simulasi Saintel Lagu Murni, partai-partai yang bakal kehilangan posisi itu ada beberapa partai. Sebut saja ada PBB, PKPI, PSI, kemudian PKB sendiri. Ini akan kehilangan kursi ketika mereka tidak mampu mengkonsolidasi para calegnya. Terutama bagaimana mendapatkan manfaat langsung dari Pilpres. Itu dia. Ya, dari perhitungan baru ini, Pak Nasir Nadir, mana yang akan menjadi partai yang menjadi the winner, mungkin jadi di tengah maupun akan menjadi gugur nantinya. Tapi sebelum kita lanjut, pasti kita jeda komersial berikutnya. Yang akan menjadi konsentrasi di Pileg 2019 adalah PAN dengan 9 kursinya. Apakah masih tetap bertahan dengan banyaknya tokoh yang keluar atau pindah partai, kemudian